Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, sudahkah Anda menanam hari ini? Sahabat, kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang kesalahan-kesalahan petani dalam melakukan penanaman jagung. Sahabat, kesalahan yang pertama yaitu tentang pemilihan bibit unggul. Usahakan jika kita melakukan penanaman jagung, gunakanlah bibit unggul yang berlabel, sahabat. Di pasaran sudah banyak benih-benih unggul ya, yang bersertifikat dari perusahaan-perusahaan besar. Jangan sekali-sekali menggunakan benih bibit putihan atau lokalan, sahabat. Sebenarnya benih bibit putihan yang tidak berlabel itu adalah produk gagal, sahabat. Biasanya di tempat saya itu ada pembenihan jagung induk dan gagal, maka hasilnya itu akan dijual di tengkulak-tengkulak pembenihan lokal itu, sahabat, dijadikan benih putihan. Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau yang berlabel sekitar 85.000 dan yang putihan tidak ada merek dagangnya itu sekitar 30.000. Jangan tergiur, nanti sahabat akan menyesal. Seperti pengalaman saya, sahabat. Saya menggunakan benih bibit yang berlabel dengan luas tanah 1.400 meter persegi itu, dengan perawatan yang sama, pemupukan yang sama, yang satunya bisa menghasilkan sekitar 13, dan yang menggunakan pupuk putihan itu hanya 8. Perbedaannya cukup tinggi. Kesalahan yang kedua yaitu tentang jarak tanam. Jika sahabat tani melakukan penanaman jagung, gunakanlah jarak tanam yang ideal. Berapa sih, Om, jarak tanam yang ideal? Nah, biasanya di tempat saya ya, sahabat, jika kita ingin melakukan penanaman jagung, satu lubang satu biji, itu jarak jajar wayangnya itu sekitar 20 sampai 25 cm dengan lebar 75 sampai 80 cm. Jika kita ingin melakukan penanaman satu lubang 2 biji, jajar wayangnya yaitu 25 sampai 30 cm dengan lebarnya 75 sampai 80 cm. Kelihatannya sepele, sahabat, tapi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan jagung. Ketika jagung kita memasuki usia generatif, maka jagung kita itu pertumbuhannya akan mekar, sahabat. Jika kita melakukan penanaman jagung terlalu rapat, maka timbul masalah. Yang pertama yaitu busuk batang menyerang, karena area di tanaman jagung kita kelembabannya cukup tinggi. Masalah yang kedua yaitu nanti tentang tongkol jagungnya, sahabat, akan kecil-kecil. Biasanya jika kita melakukan penanaman jagung terlalu rapat, sahabat, itu batangnya akan kecil, terus meninggi, dan tongkolnya pun akan kecil. Karena tumbuhan kita, jagung kita ini akan berebut sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini sangat penting, karena dengan melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan jagung kita ini sebenarnya sedang melakukan pemasakan nutrisi
untuk melakukan pembentukan buah dan menunjang perkembangan dari jagung itu sendiri. Kesalahan berikutnya sahabat, yaitu tentang pemupukan. Biasanya sahabat tani jika melakukan pemupukan di usia 15 hari setelah tanam, pemupukan yang pertama, usahakan jika kita melakukan dengan sistem kocor, jangan sampai pupuknya itu terkena pupusnya sahabat. Karena sifat dari pupuk urea itu tersendiri panas sahabat. Jika kita melakukan pemupukan terkena pupusnya, maka akan layu mati. Kalau menggunakan sistem tabur, usahakan lahan kita airi terlebih dahulu. Setelah benar-benar basah, baru 1 hari berikutnya kita melakukan penaburan pupuk. Dan ketika melakukan penaburan pupuk, usahakan ya berjarak sekitar 5 cm dari batangnya sahabat. Inilah sahabat contoh dari kesalahan melakukan penanaman jagung tentang jarak tanam yang terlalu rapat sahabat. Ya. Ini berjarak 25 jejer wayangnya, tapi ini lebarnya hanya 40 cm. Ini juga 40 cm sahabat. Ini adalah kesalahan fatal dalam melakukan penanaman jagung. Itulah sahabat sedikit informasi dan pengalaman saya tentang kesalahan-kesalahan petani ketika melakukan penanaman jagung. Semoga menjadi referensi bagi sahabat petani pemula khususnya supaya melakukan penanaman jagungnya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.